Tribunnya mundurnya sejumlah kader Nasdem tersebut dinilai sebagai keputusan yang tepat. Nasdem pun saat ini fokus untuk memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Pengamat politik dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lili Romli seperti dikutip dari Tribun News Kamis 6 Oktober menilai, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah memperhitungkan terkait dampak Lagi dan lagi Nasdem ditinggal kader terbaiknya pasca dukung Anies. Paloh semakin puyeng. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Tercatat sebagai partai pertama yang mendukung Anies, bukan berarti Nasdem auto mendapatkan banyak keuntungan. Terbukti berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC pada Maret 2023 lalu, tetap saja Nasdem tidak masuk 3 besar partai dengan elektabilitas tertinggi. Partai besutan Surya Paloh itu hanya berada di urutan kelima di bawah PDIP, Gerindra, PKB, serta Golkar. Dan menurut SMRC juga, elektabilitas Nasdem justru mengalami penurunan dari 9,1% menjadi 7%. Kemudian yang tidak kalah bikin puyeng Surya Paloh, dia dikerjain oleh AHY dan Partai Demokrat. Jadi beberapa bulan ini ia selalu didesak oleh si bocil putranya SBY itu dan anak buahnya agar mau mengusung pasangan Anies AHY. Kalau tidak mau, maka siap-siap koalisi ditinggalkan oleh Demokrat. Celakanya tanpa Demokrat, koalisi perubahan belum cukup syarat untuk mengusung Anies. Celakanya lagi kalau AHY yang jadi cawapres, maka Anies berpotensi kalah. Dengan demikian posisi Nasdem kini ibarat makan buah si malakama. Harus menentukan pilihan yang sama-sama berbahaya. Menerima AHY jadi cawapres, capres yang diusung akan kalah. Menolak ketum Demokrat itu jadi cawapres Anies, Demokrat penting untuk memenuhi syarat presidential threshold 20%. Memang pernah ada wacana Golkar mau masuk ke koalisi perubahan, yang ini bisa menggantikan Partai Demokrat sebagai syarat untuk mengusung capres. Tapi nampaknya itu hanya wacana saja karena sampai sekarang Golkar tidak kunjung mendeklarasikan dukungannya kepada Anies. Yang ada, malah partai berlambang pohon beringin itu lagi sibuk membangun koalisi besar bernama PAN, PKB, Gerindra, dan lain-lain. Di samping itu, nasib Nasdem sekarang persis seperti Partai Umat, yakni ditinggalkan kader satu persatu. Tentu masih segar diingatan kita siapa saja yang sudah mengundurkan diri dari Partai Umat. Mulai dari Agung Muzin, Nino Warisman, 26 pengurus Partai Umat Depok, Wakil Ketua DPD Partai Umat Depok Syahrial Chad, Sekretaris Partai Umat Sultan Imanuddin, dan lain-lain. Sedangkan yang bergabung ke partai itu hanya segelintir orang saja. Itu pun ada orang yang bermasalah, yakni mantan Gubernur Riau, Anas Ma'amun. Diketahui si Anas ini merupakan koruptor, pelaku pelecehan seksual, dan melakukan nepotisme saat menjadi orang nomor 1 di Riau. Lantas, siapa saja kader Nasdem yang sudah gak betah lagi berlama-lama di partai yang dikenal dengan slogan restorasi Indonesia tersebut? Yang terbaru adalah Wakil Ketua Bidang Agama dan Adat DPW Nasdem Jatim, Abid Umar. Diketahui mantan Ketua Ansor Jatim periode 2018-2019 tersebut mengundurkan diri dari Nasdem terhitung sejak 5 April 2023 lalu. Memang Gus Abid, sebutan Abid Umar, tidak menyebutkan pengunduran dirinya tersebut karena alasan politik. Tapi kalau melihat latar belakangnya sebagai pemuda Ansor, maka tidak lain tidak bukan ia keluar dari Nasdem karena partainya mengusung Anies. Gus Abid paham betul siapa orang-orang di belakang Anies. Kelompok intoleran bro, mulai dari ex-HTI, ex-FPI, PA212, GNPF Ulama, dan Majelis Pembela Rasulullah besutan Bahar bin Smith. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa NU berseberangan dengan kelompok kadrun ini, karena NU lebih mengedepankan dialog dan kebersamaan daripada sedikit-sedikit mengkafirkan orang lain dan merasa diri sebagai pemegang kunci sorga. Artinya apa? Mundurnya Gus Abid dari Nasdem ini merupakan pertanda bahwa Ansor tidak mendukung Nasdem, apalagi mendukung Anies. Dulu bisa jadi ada sebagian kader Ansor yang mendukung Nasdem lantaran partai tersebut nasionalis. Tapi sekarang sejak partai itu satu geng dengan kadrun. Sebelumnya, jangan ditanya siapa saja yang mundur dari Nasdem. Banyak banget bro and sis. Mulai dari Zulfan Lindan, Siswono Yudohusodo, Enggar Tiasto Lukita, Koni Rahakundini, Wagub NTB Siti Rohmi Jalilah, Niluh Jelantik, Anak Agung Ngurah Panji Astika,
ribuan kader di Kabupaten Wakatobi Sultra, 4 kader di Nusa Penida Bali, dan lain-lain. Padahal pemilu masih lama digelar, setahun lagi. Artinya tidak menutup kemungkinan ke depannya akan ada lagi kader Nasdem yang mundur. Dan kalau kader banyak yang mengundurkan diri, biasanya diikuti oleh pemilih yang juga pindah ke lain hati atau memilih partai lain. Seperti para pendukung Ahok sudah bisa dipastikan tidak akan memilih Nasdem, karena ulah capres yang didukungnya itu Anies yang memainkan isu SARA, sehingga mantan Bupati Belitung Timur tersebut kalah. Sementara Kadrun kayaknya enggak deh memilih Nasdem lantaran perbedaan ideologi yang begitu mencolok. Kadrun cocoknya memilih PKS atau Partai Umat. Ngenesnya Paloh mau menarik diri dari mendukung Anies sudah gak bisa. Bagaimana kalau menurut Anda? Pembentukan koalisi besar gabungan yang diisi oleh Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Said menjelaskan ketidakhadiran wakil dari PDI Perjuangan pada pertemuan 5 ketua umum partai dengan Presiden Jokowi pada Minggu karena Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sedang berada di luar negeri. Namun ia memastikan PDI Perjuangan turut diundang dalam acara silaturahmi. Lobi-lobi keberuntungan, Ganjar bisa tersingkir Prabowo, Zulhas naik jadi cawapres. Ditulis oleh Heru Subagia di siwar.com. Sukses menggelar pertemuan spektakuler 5 ketua umum partai dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Ketumpan akan menambah koleksi prestasi dengan gebrakan politik lanjutan dengan menggedor DPP Partai Gerindra. Dipastikan terdapat agenda pertemuan 2 ketua partai tersebut sebagai komunikasi lanjutan dari pertemuan yang dilakukan di kantor DPP PAN Jakarta 2 April 2022. Substansi pembicaraan akan semakin padat dan akan menjadi pedoman bagi pertemuan berikutnya. Partai di luar 5 partai tergabung, yakni PDIP, sudah menawarkan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan lanjutan. Sesuai rencana, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas, akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, besok Sabtu 8 April 2023. Zulkifli Hasan akan didampingi oleh petinggi Partai PAN. Secara garis besar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut kunjungan PAN ke Gerindra dalam rangka kunjungan balasan dan silaturahmi antara elit partai. Jokowi restu koalisi besar. Lampu hijau pembentukan koalisi besar sudah mendapat restu dari Jokowi. Isu pembentukan koalisi besar muncul mencuat usai Presiden Joko Widodo merestui merger 2 kekuatan koalisi yang sudah terbentuk lebih dulu. Mereka adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan Koalisi Indonesia Bersatu. KIR terdiri atas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, sementara KIB digawangi oleh Partai Golkar, Partai PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan. Merger di antara 2 kejutan koalisi